Kenapa masih merasa tidak rela? Bab 4. Terus berbicara, topik pun kembali pada Yos. Saat kuliah, dia adalah mahasiswa hukum. Sangat disayangi dosen. Tapi aku benar-benar tidak menduga dia bisa membuka sebuah kantor pengacara dengan kemampuannya sendiri. Senyuman Jen pun tidak bisa disembunyikan, seperti sedang membicarakan pacarnya sendiri. Tersenyum bangga hingga membuat hati Darlene terasa sakit. Menundukkan kepala dan menyembunyikan tatapan yang sedih dan tidak rela. Sudah 4 tahun. Dia seharusnya sudah puas. Kenapa masih merasa tidak rela? Apalagi pria itu bukanlah miliknya, tapi adalah milik Jen. Setelah selesai makan, Jen mengatakan ingin pergi ke tempat Darlene bekerja. Saat pulang dia tidak membawa apapun. Sekalian pergi membeli sepatu di toko mereka. Darlene pun menyetujui, menyetir mobil membawanya ke toko. Hebat ya, ternyata adalah brand internasional. Jen sangat puas dengan tempat Darlene bekerja. Membalikkan badan dan melihat-lihat, lalu berkata, "Kalau begitu, tempat kalian ini sangat dekat dengan kantor Yos ya. Hanya berjarak 1 pusat kota saja." "Benarkah? Aku tidak pernah menyadarinya." Darlene tersenyum berkata, menarik Jen. "Kebetulan 2 hari yang lalu baru mengambil model baru dari pusat. Kamu coba dulu, suka atau tidak?" "Baik, aku coba." Darlene membawakan model baru untuk Jen, mengatakan padanya model mana yang tidak boleh terkena air. Seiring dengan suara selamat datang dari pegawai toko, sepertinya ada tamu yang masuk. "Tuan, apakah perlu aku memperkenalkan padamu atau Anda ingin melihat sendiri?" "Aku lihat sendiri saja." Pria dengan suara rendah berkata, membuat sekujur tubuh Darlene bergemetar. Barusan mengangkat kepala, dia pun melihat Jen yang duduk di bangku dengan kaki telanjang, berlari ke arah rak. Hatinya pun merasa sedih. Pasangan yang sudah lama tidak bertemu, kembali bertemu lagi. Seharusnya adalah hal yang sangat baik, bukan? "Yos?" Jen tidak bisa menahan rasa senangnya. Berjalan ke arah pria itu. Melihat pria karena melihat dirinya, tatapannya yang tenang dan terlihat terkejut. Dia pun tersenyum. "Lama tidak bertemu." Tapi hanya dalam beberapa detik, tatapan pria itu kembali tenang, menganggukkan kepala pada Jen. Sikap yang begitu dingin itu membuat Jen sedih dan bertanya, "Yos, kenapa kamu datang kemari?" "Bantu teman membeli sepatu." Yos berkata. Tatapannya melewatinya dan melihat Darlene yang berdiri di belakang. "Kamu adalah manajer toko ini kan? Bisakah kamu memilihkan sepasang sepatu untukku?" Darlene pun menyetujuinya dan berkata, "Baik, kalau begitu Anda ikut denganku." Darlene barusan mengeluarkan sepasang sepatu model terbaru. Yos mengatakan bisa dan langsung menyuruhnya membungkusnya. Darlene pun hanya bisa menyuruh kasir untuk membuat tagihan, membungkus sepatu itu dan memberikannya pada Yos.
Saat Yos selesai membayar dan ingin pergi, Jen yang sudah diabaikan begitu lama pun tidak bisa menahan. Mengikutinya, menyodorkan tangan menarik baju Yos. Dengan suara yang lembut dia berkata, "Yos, kita sudah begitu lama tidak bertemu. Nanti kita cari tempat untuk berbicara ya. Lain kali saja. Sekarang aku ada urusan." Yos berkata, lalu memindahkan tangan Jen. Setelah itu mengangkat barang yang dia beli dan pergi. Jen terdiam sejenak, langsung menangis di bahu Darlene. Dengan menyedihkan berkata, "Darlene, kamu rasa apakah dia sudah tidak menyukaiku?" Tatapannya itu seperti sedang melihat orang yang tidak dikenal. Membuatku merasa sangat sedih. Mana mungkin dia itu sangat menyukaimu. Darlene menepuk bahunya, menenangkannya dan berkata lagi, "Kalau bukan karena dia menyukaimu, selama ini dia tidak akan menaruh fotomu di dompetnya." "Apa?" Jen mengangkat kepala. Air matanya masih memenuhi matanya. "Darlene, bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" Wajah Darlene langsung membeku. Dengan cepat mengatakan, "Oh, temannya sering membawa istrinya membeli sepatu di sini. Dan tahu kalau dulu kamu pacaran dengan Yos. Jadi terkadang akan memberitahukan hal ini padaku."